Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan suatu topik dari salah satu indera kita yang seringkali dilupakan dengan judul Dua Telinga, Nikmat Allah yang sering dilupakan. Padahal saat semua orang di usia balita dipastikan pernah mendendangkan lirik lagunya, dua mata saya, dua telinga saya, dua kaki saya, dan selanjutnya. Dua telinga akan dibahas dalam beberapa perspektif dengan harapan akan lebih meningkatkan keimanan kita pada Sang Pencipta dengan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Seorang ulama dan filosof Islam, Imam Al-Ghazali, mengungkapkan bahwa dua telinga merupakan salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dirasakan, yang harusnya digunakan secara bijaksana. Untuk lebih meyakinkan kita, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat ini menekankan bahwa pendengaran atau dua telinga adalah salah satu dari nikmat yang seharusnya disyukuri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensinyalir bahwa sedikit sekali manusia yang mensyukurinya. Mendengar bagi dua telinga bukan hanya sekedar aktivitas pasif, akan tetapi merupakan anugerah yang memungkinkan manusia untuk menerima pengetahuan, hidayah, dan kebijaksanaan. Bahkan mendengarkan juga dapat dianggap sebagai suatu tindakan aktif, di mana saat mendengarkan sesuatu terkadang juga harus melibatkan perhatian, pemahaman, dan empati. Peran telinga bagi kehidupan manusia dari lahir sampai dewasa. Telinga memainkan peran penting sepanjang kehidupan manusia. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Struktur anatomi telinga. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Secara anatomi ternyata telinga memiliki struktur yang kompleks, yaitu terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna atau aurikel yang menangkap dan memfokuskan gelombang suara dan mengarahkan ke saluran telinga. Selanjutnya, telinga tengah mengandung gendang telinga dan 3 tulang kecil atau osikula yang disebut martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga dalam memiliki struktur koklea yang mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang bisa diproses
oleh otak untuk pendengaran. Di dalam koklea terdapat sel-sel rambut yang sangat sensitif terhadap getaran suara. Apabila sel-sel rambut ini rusak, seringkali tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya, labirin vestibular, yaitu suatu sistem vestibular yang membantu menjaga keseimbangan tubuh dari manusia. Keterkaitan otak dengan masing-masing telinga. Otak manusia di samping dapat menentukan arah dan jarak sumber suara, juga memiliki hubungan yang kompleks dengan kedua telinga. Di antaranya, otak dengan telinga kanan terkait pemrosesan informasi verbal, karena telinga bagian kanan lebih responsif terhadap percakapan yang memiliki karakteristik suara cepat dan terputus-putus. Otak dengan telinga kiri terkait pemrosesan nada dan musik, karena telinga bagian kiri lebih peka terhadap musik yang memiliki karakteristik suara yang berkelanjutan. Meskipun demikian, kedua telinga, baik telinga kanan maupun kiri, saling bekerja sama untuk memberikan persepsi suara yang menyeluruh dan seimbang. Kerumitan telinga kita. Telinga, meskipun tampak sederhana dari luar, sebenarnya memiliki struktur yang sangat rumit. Sebagai contoh, kerumitan telinga yaitu: pertama, konversi getaran. Struktur telinga bagian dalam dapat mengubah getaran mekanis dari suara yang diterimanya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya dapat diproses oleh otak. Kedua, rentang frekuensi. Telinga manusia mampu mendeteksi berbagai suara dengan rentang frekuensi dari sekitar 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ketiga, adaptasi dan proteksi. Telinga memiliki mekanisme proteksi seperti refleks stapedius yang dapat melindungi dari suara keras dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan suara yang berubah. Sampai saat ini belum ada teknologi robot atau artificial intelligence yang dapat sepenuhnya meniru kemampuan dan kepekaan telinga manusia. Hal ini dikarenakan: pertama, telinga manusia memiliki kepekaan dan akurasi yang luar biasa terhadap berbagai intensitas dan frekuensi suara yang sulit dicapai oleh perangkat buatan. Kedua, telinga memiliki kemampuan alami untuk menentukan lokasi suara atau arah datangnya suara yang sulit untuk direplikasi secara akurat oleh teknologi buatan. Ketiga, telinga manusia beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan mampu melakukan self-repair, sehingga tingkat kenyamanan tertentu yang sulit ditiru oleh teknologi yang ada saat ini. Keistimewaan dua telinga kita. Telinga merupakan salah satu indera yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdaya guna
bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, dua telinga memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, pertama, dari segi fungsional. Telinga merupakan organ utama untuk mendengar, dan di samping untuk mendengar, telinga juga berfungsi untuk menentukan arah datangnya suara atau lokasi suara yang berguna untuk navigasi dan keselamatan dirinya. Di samping berfungsi navigasi dan keselamatan, telinga bagian dalam memiliki struktur yang disebut sistem vestibular yang berfungsi membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kedua, segi psikologis. Telinga memainkan peran besar dalam komunikasi dan interaksi sosial karena kemampuan untuk mendengar dan memahami percakapan akan membantu dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Secara psikologis, terdapat jenis suara yang dapat mempengaruhi emosi manusia. Sebagai contoh, jenis musik relaksasi mampu menenangkan emosi atau membangkitkan semangat, sementara seperti suara alam dapat menenangkan pikiran. Ketiga, segi filosofis. Secara filosofis, telinga sering dianggap sebagai simbol kepekaan dan perhatian. Misalkan, apabila kita mendengarkan percakapan dengan baik, dianggap sebagai tanda punya empati dan perhatian terhadap lawan bicara kita. Keempat, segi agama Islam. Dalam perspektif Islam, telinga merupakan salah satu dari sekian banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya alat untuk mendengar, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, yaitu pertama, telinga yang digunakan untuk mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat atau ceramah keagamaan, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat akan membantu kita untuk mendapatkan hidayah dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dengan menjaga pendengaran dari hal-hal negatif seperti gosip, fitnah, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat akan menjauhkan diri kita dari kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal-hal yang buruk akan dapat merusak hati. Kenikmatan telinga bersifat sementara. Kenikmatan yang diberikan oleh kedua telinga bersifat sementara, artinya kemampuan pendengaran kita dapat berkurang atau hilang. Di antaranya disebabkan oleh pertama, penuaan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan pendengaran kita cenderung menurun. Kondisi semacam ini dikenal dengan sebutan presbikusis. Kedua, paparan suara keras. Paparan suara keras yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel rambut yang berada pada koklea yang letaknya pada telinga bagian dalam. Ketiga, penyakit dan cedera. Beberapa penyakit atau cedera dapat menyebabkan gangguan pendengaran, baik sementara
atau permanen. Memperhatikan bahwa kenikmatan telinga bersifat sementara, maka kita wajib menjaga kesehatan telinga dan selalu bersyukur sebagai wujud penghargaan atas kemampuan mendengar yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan: pertama, kreasi telinga oleh Sang Pencipta. Telinga adalah contoh dari keajaiban ciptaan Tuhan yang menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaannya, sehingga telinga berfungsi tidak hanya terbatas pada pendengaran, akan tetapi juga menjaga keseimbangan dan orientasi spasial. Namun demikian, telinga juga memiliki kelemahan, diantaranya ketulian. Untuk itu, kita harus bersyukur karena diberi kenikmatan pendengaran. Kedua, keistimewaan telinga bagi manusia. Telinga memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan. Di samping itu, telinga juga merupakan alat utama untuk mendeteksi bahaya dan menjaga kesetimbangan tubuh kita. Ketiga, mendengarkan dari sisi yang berbeda. Mendengarkan dari sisi yang berbeda berarti membuka diri terhadap berbagai perspektif dan pendapat. Hal ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Dalam konteks Islam, mendengarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih adalah tanda dari akhlak yang baik dan bijaksana. Sekian sebagai akhir pembahasan. Coba perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menggunakan pendengaran untuk hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat yang dapat merusak iman dan hati seseorang. Secara keseluruhan, telinga adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan bijaksana, yaitu mendengarkan hal yang baik dan bermanfaat sehingga dapat membawa seseorang dekat kepada Sang Pencipta dan menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu belajar.